Amin, puji Tuhan. Boleh silakan duduk teman-teman. Wah, boleh kasih aplaus dulu buat tim Passion Worship sore hari ini, luar biasa ya. Saya percaya minggu lalu setiap kita diberkati ya. Seberapa banyak yang hadir boleh angkat tangan teman-teman ya. Ya, di awal tahun kita udah diingatkan kembali bagaimana Pastor Stephen ya kemarin, bagaimana kita di dalam komunitas kita bisa menciptakan yang namanya keamanan, betul ya. Membangun keamanan, membangun kehangatan, kemudian yang ketiga membangun apa, masih ingat teman-teman? Nah, udah lupa banget. Kesatuan ya. Dan inilah tempat kita teman-teman ya, Run Community menjadi tempat di mana teman-teman bisa dengan dengan nggak canggung, dengan keaslian teman-teman bisa sama-sama bertumbuh di tempat ini ya. Dan yang terpenting teman-teman jangan sampai salah ketika mungkin berkenalan di sosial media, tiba-tiba dapat cowok yang berjenggot dan kita anggap umurnya masih sama ya. Masih ingat itu teman-teman ya? Oke, sebulan ini temanya menarik teman-teman ya. Bagaimana kita akan belajar membangun sebuah harmoni dalam hubungan kita ya. Membuat sebuah harmoni, dan minggu lalu kita diingatkan supaya kita bijak dalam berteman, bijak dalam bergaul di era sosial media yang banyak orang di DP-nya, di IG-nya cakep, keren, taunya udah punya anak 2 ya, hati-hati ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya diberi tema yang menarik yaitu tentang balancing social life and family ties ya. Jadi bagaimana kita membalance atau menyeimbangkan dua sisi ini teman-teman ya. Kita akan batasi karena mungkin bicara hubungan juga tentunya luas ya, tapi kita akan batasi belajar bagaimana kita menyeimbangkan area social life and then dengan keluarga ya, dua hal ini. Saya akan mengawali dengan ini teman-teman ya, tentunya ada istilah yang teman-teman yang mungkin punya kendaraan roda 4 akan paham dengan ini ya. Kalau tadi bicara tentang balancing, kita akan ingat tentang ini, spurring and balancing ya. Saya pribadi belum pernah ngelihat langsung bagaimana proses spurring balancing, tapi saya baca sumber gitu ya, saya baca Google. Intinya teman-teman, kalau teman-teman punya kendaraan roda 4, ini tuh penting banget. Bicara tentang membalance atau spurring roda di kendaraan kita penting banget. Apalagi kalau setir tiba-tiba nggak apa-apa, tiba miring kiri gitu ya. Di tol miring kiri, nah itu tanda-tanda harus spurring balancing. Karena berarti ada yang error di situnya. Antara setirnya, kaki-kakinya, atau mungkin hal yang lainnya. Dan itu mungkin sepertinya nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau dibiarkan akan menyebabkan hal yang lainnya gitu. Jadi proses pulling balancing ini penting banget. Apalagi sarannya memang kalau punya kendaraan roda 4 ini harus berkala teman-teman ya. Antara mungkin 30.000 kilometer atau bisa lebih kurang dari itu. Nah tujuannya sekali lagi teman-teman supaya ketika berkendaraan itu bisa lancar gitu. Apalagi jalanan Bandung lumayan ya, tadi juga kita nyetir menuju ke tempat ini banyak berlubang lah segala macam gitu ya. Jadi ketika memang ini nggak dicek teman-teman, ini akan menyebabkan hal yang lebih fatal gitu. Oke, itu yang pertama. Nah kemudian berbicara tentang keseimbangan teman-teman, nah ini mungkin yang setiap hari mungkin kita juga tahu tentang hal ini ya. Dulu SD kita belajar tentang 4 sehat 5 sempurna ya. Kita kan punya tubuh jasmani betul ya, dan setiap hari kita makan. Nah idealnya teman-teman kita makan setiap hari ya, ini idealnya harus ada asupan ini. Gitu, mulai dari ini apa nih, makanan pokok ya, bicara tentang nasi lah atau mungkin ubi atau jagung. Dan kemudian kedua ada lauk pauknya yang mungkin protein seperti itu ya. Ada lauk pauk, kemudian yang berikutnya ada sayur mayur dan kemudian ada buah-buahan. Terakhir ada susu ya, menyempurnakan gitu ya. Karena kebayang teman-teman kalau tiap hari kita makannya nasi sama kerupuk misalnya gitu ya. Terus gitu ya, atau nasi sama indomie ya. Nasi, indomie, tambah kerupuk, tambah bala-bala. Nah ini kan semuanya karbo gitu ya. Setiap hari gitu ya. Kayaknya nggak imbang banget gitu ya. Kita perlu ini gitu. Nggak harus mahal, nggak harus. Tapi asupan ini perlu. Karena tubuh kita tuh ya butuh ini untuk keseimbangan gitu. Apalagi buah-buahannya di tengah-tengah kemarin cuaca juga jelek banget, butuh banget vitamin C, asupan vitamin C. Kalau enggak apa, kita rentan mudah sakit betul ya. Mudah sakit, mudah tumbang dan lain sebagainya gitu ya. Nah dari contoh ini teman-teman ternyata bahwa kalau sesuatu itu enggak seimbang, seperti kayak tadi roda-roda di kendaraan kita enggak seimbang, maka kemudian akan membuat perjalanan itu terganggu teman-teman ya. Sekalipun mungkin di jalan tol, jalannya mulus, tapi karena setirnya enggak enak gitu. Nggak pernah di spurring, nggak pernah di balancing,
Apalagi istri saya tuh paling detail banget ya, kalau kita lagi ke Jawa juga gitu, kalau keluar kota gitu ya, tekanan ban tuh harus benar-benar detail gitu. Kiri 10, kanan 40, 40, belakang 40, 40. Karena kebayang kalau beda-beda ya, ini 10 misalnya kiri, kanan 20, belakang 30, belakang lagi 40. Yang terjadi seperti apa teman-teman? Bahasa Sundanya ngageol ya gitu ya. Bang Petrus tuh paham banget ya. Dia orang mekanik. Nah, ketidakseimbangan akan membuat teman-teman perjalanan kita tuh terganggu. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kecelakaan. Saya juga motor sebetulnya tahun lalu tuh masuk ke perosok ke mobil ya. Jadi jatuh gitu lah. Bukan saya yang pakai, om saya yang pakai gitu. Tiba-tiba jatuh motornya dan kemudian stangnya tuh bengkok gitu. Harus di setel lagi velgnya apa semua. Karena kalau enggak saya nyetir ya memang jadi goyang gitu. Dan itu kan akan membuat perjalanan terganggu. Bahkan ya kemudian mungkin bisa mengalami yang namanya kecelakaan. Gitu. Jadi penting gak teman-teman keseimbangan? Penting banget ya, termasuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebuah kendaraan, bukan hanya kita ketika tubuh jasmani kita butuh makanan yang seimbang, tetapi kehidupan kita pun butuh yang namanya keseimbangan. Nah sore hari ini kita akan belajar dua hal tadi ya, bagaimana kita menyeimbangkan antara kehidupan sosial dengan keluarga. Ya puji Tuhan akhirnya menikah tuh teman-teman mengubah segalanya ya. Istilah gitulah. Akhirnya saya menyadari gitu ya teman-teman, banyak ya udah yang di fase menikah gitu. Tentunya merubah banyak hal. Nah kalau bicara dua ini teman-teman ya, kalau saya flashback pribadi gitu ya. Bicara tentang social life, bicara tentang family ties. Sebelum menikah mungkin saya boleh dibilang banyak di kehidupan sosial. Banyak main di luar gitu. Banyak di luarnya daripada di rumah gitu ya. Nah sore hari kita akan belajar teman-teman ya bagaimana istilahnya kita memiliki kehidupan yang seimbang antara dua hal ini. Kehidupan sosial dan kemudian kehidupan keluarga. Nah saya akan bagi menjadi dua. Bicara tentang kehidupan sosial tentunya teman-teman ini bicara kita ada di tempat sekolah betul ya. Ada di sekolah, ada di kampus. Kemudian yang sudah bekerja, ada di tempat pekerjaan, yang berusaha mungkin di tempat usaha atau di rumahnya punya perusahaan sendiri. Kemudian sosial lab juga bicara tentang dunia gereja ya, dunia pelayanan. Puji Tuhan saya melayani udah dari tahun 2000 SMA ya. Dan itu kalau flashback lagi bener waktu tuh kayak habis di gereja teman-teman ya. Dulu tuh habis di gereja gitu istilahnya seperti itu. Jadi setelah dipikir-pikir lah, oh iya ya, waduh waktunya waktu itu banyak banget di gereja. Tapi apakah salah? Belum tentu juga gitu ya. Tapi kita akan lihat teman-teman. Nah berikutnya kehidupan sosial juga bicara tentang masyarakat, society ya. Kita kan bukan hanya hidup di rumah doang, di sekolah, tapi kita juga ada di masyarakat. Nah kemudian hubungan keluarga yang dimaksud ya tentunya hubungan yang pertama dengan orang tua. Saya juga masih anak, masih ada mama, masih ada orang tua ya. Kemudian adik kakak yang mungkin teman-teman di rumah tinggal dengan adik kakak atau dengan pasangan, tentunya suami istri, dan yang berikutnya hubungan dengan anak-anak. Ya, jadi kita akan belajar dua hal ini nih. Gimana mungkin teman-teman yang masih galau ketika, waduh ya lagi sekolah sih, lagi kuliah, tapi di gereja juga misalnya ketua komunitas lah, di gereja juga ambil banyak pelayanan. Kadang-kala kan ini apa sih yang harus kita atur gitu, apa yang harus kita seimbangkan. Nah yang pertama teman-teman saya pengen singgung dulu tentang sekolah ya, tentang studi nih. Saya akan jelaskan sedikit, ya tentunya bicara tentang studi sekolah, mungkin ini termasuk sekolah dan kuliah mungkin ya teman-teman karena banyak yang kuliah juga. Tentunya kita boleh dibilang menghabiskan banyak waktu di sini, betul ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, yang wajibnya SMA 3 tahun. Udah berapa? 12 tahun, tambah TK mungkin 2 tahun. Kan, kalau saya enggak, karena enggak TK, saya langsung SD. Ya teman-teman ke TK. Jadi banyak waktu kita habiskan di sana betul ya. Idealnya kan ini berarti waktu yang sangat panjang untuk kita akhirnya apa ya, menimba ilmu, harusnya menjadi tempat atau waktu yang kita dengan leluasa cari ilmu, menimba ilmu sebanyak mungkin. Khususnya di kuliah, nah itu ternyata itu pun merupakan sebuah proses teman-teman untuk kita mempersiapkan masa depan, betul ya. Makanya that's why SMA hope teman-teman beres SMA harus udah mulai tahu gitu, mau kemana kuliah, ambil jurusan apa. Itu penting. Karena di kuliah nanti teman-teman itulah momen yang tepat untuk kemudian bisa mempersiapkan untuk masa depan atau cita-cita yang menjadi impian kita. Tapi kadang-kala dilematis nah ini teman-teman ya. Di satu sisi idealnya
harusnya kita bisa habiskan waktu di sana menimba ilmu, mencari ilmu, tapi kadang-kala dilematisnya banyak orang-orang yang masih menyia-nyiakan masa terbaik ini atau waktu terbaik ini. Nah, kalau kaitannya dengan minggu lalu, ya pergaulan, ya betul ya. Apalagi nggak tahu seberapa banyak teman-teman di tempat ini yang mungkin ada di sekolah-sekolah yang ya kita sebagai minoritas mungkin seperti itu. Dan kemudian kita memiliki pergaulan yang salah di sana gitu. Terus kemudian tugas-tugas terbengkalai gitu ya. Karena apa? Mungkin karena satu percintaan ya. Karena SMP, SMA udah mulai yang namanya lirik kiri kanan dan lain sebagainya. Sehingga itu tadi tugas-tugas terbengkalai. Atau juga mungkin ini sibuk pelayanan gereja juga. Nah ini seringkali terjadi juga ya. Karena sibuk pelayanan, karena waduh harus nyiapin ini bentar lagi mau Paskah. Saya ditunjuk ketua Paskah atau apa gitu ya, harus nyiapin gitu ya. Sementara mungkin kita masih harus belajar juga teman-teman. Nah ini kan agak dilematis untuk ngatur ini ya. Nah itu untuk sekolah. Jadi teman-teman cukup banyak ya di sini ya yang ada di posisi ini ya. SMA, kuliah gitu ya. Di satu sisi ini momen yang tepat, tapi kadangkala kita masih harus juga ada atau di momen yang lainnya. Pelayanan dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, saya akan singgung tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Nah teman-teman bicara pekerjaan atau bekerja, yang pertama bahwa bekerja itu teman-teman mandat yang Tuhan kasih ya. Kalau di Kejadian 2 ayat 15 ya, ketika Adam Tuhan ciptakan dan kemudian Tuhan menempatkan di Taman Eden, tugasnya dua, mengusahakan dan memelihara. Ya, jadi bekerja itu sebetulnya kalau ada yang bilang bekerja itu adalah akibat dosa, ternyata enggak teman-teman ya. Bahkan jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa itu sudah menjadi mandat yang Tuhan berikan. Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan juga bahwa orang yang tidak mau bekerja maka ia enggak usah makan, janganlah ia makan. Itu Paulus menyinggung juga tentang pekerjaan ya. Jadi kalau teman-teman yang hari ini ada di fase ini bersyukur gitu dan kemudian bagaimana kita akan coba menyeimbangkan dengan hal lainnya gitu. Nah yang kedua bicara tentang bekerja tapi ada sisi yang lain teman-teman ini ya. Ada yang istilahnya ya karena bekerja gitu ya, cari uang lah, cari ya untuk mempersiapkan masa depan, gak salah. Tapi kemudian terjebak dengan yang namanya workaholic gitu ya. Kerja kerasnya bagus teman-teman, kerja keras tuh harus, apalagi para pria ya, kerja keras gitu. Tapi jangan sampai kita workaholic, karena bicara tentang bekerja ada sisi lain teman-teman. Bicara tentang berkat itu ternyata bukan sekedar dari pekerjaan kita. Artinya Tuhan memakai pekerjaan kita untuk menjadi sumber berkat buat kita. Tapi kalau ngelihat kita sisi lain gitu ya di Mazmur 127 ayat 2. Teman-teman tahu ayat ini ya, bahwa ternyata Tuhan memberkati kita malahan ketika kita tidur. Ya, artinya bukan harus tidur aja, maksudnya bukan yuk tidur gitu dan nggak kerja, nggak gitu teman-teman. Kadang-kala kita susah payah cari kerja padahal ya berkat tuh udah Tuhan sediakan, betul ya. Tuhan udah menyediakan berkat, bagian kita memang berusaha gitu. Amsal 10:22 juga bilang apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu artinya ya berkat udah Tuhan sediakan. Bagian kita kerja keras, tapi ada titik jangan sampai workaholic. Lupa semuanya. Istri di rumah lupa, jadwal pelayanan lupa karena kerja gitu. Lembur tiap hari, nah itu ya ada titik-titik seperti itu. Matius 6:25 juga mengingatkan kita jangan khawatir betul ya akan kehidupan kita. Kita nggak bisa tentukan apa yang akan terjadi 1 jam ke depan betul ya. Pulang dari tempat ini kita nggak akan ngerti seperti apa. Itu artinya jangan overthinking. Serahkan kepada Tuhan, bagian kita bekerja, berusaha. Jadi teman-teman kalau ada di fase ini, mari kita bersyukur. Tuhan masih kasih kepekerjaan. Yang kedua ya memang ada dinamikanya mungkin malas dan lain sebagainya. Tapi mari bersyukurlah. Karena ini pun menjadi apa? Kerinduan Tuhan untuk kita bekerja. Khususnya buat teman-teman yang sudah berkeluarga gitu ya. Nah berikutnya ini teman-teman, saya diberkati juga dengan hal ini ya. Mulai bangun life skills setiap kita dengan maksimal teman-teman ya. Bukan hanya untuk kepentingan untuk kepentingan masa depan kita. Tapi tentunya teman-teman bicara tentang keahlian, bicara tentang talenta itu beragam betul ya.
bersyukur kalau teman-teman rindu untuk melayani Tuhan di gereja ini gitu ya. Tapi kan gak semua akhirnya jadi hamba Tuhan, gak semua akhirnya jadi pendeta, betul ya. Kalau enggak berarti gak ada jemaat, nanti semua pendeta semua gitu ya. Makanya teman-teman selagi muda, kalian bangun life skill dengan baik, dengan maksimal. One day gereja akan bersyukur teman-teman. Kalau dari tempat ini ada banyak orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Di hukum mungkin, para pengusaha, orang ekonomi dan lain sebagainya. Para pengajar, itu akan menopang gereja teman-teman. Jadi bangun dengan maksimal gitu ya di fase ini. Itu tadi, bekerja boleh, bekerja harus, kerja keras harus, tapi jangan lupa. Kita pun butuh yang namanya rest, betul ya. Kita butuh rest, ada area-area yang lain yang harus kita perhatikan. Nah ini saya nemukan satu statement ini teman-teman di kaos. Ini cukup lucu juga ya. Dibilang ini work hard, yang kedua apa? Pray hard, yang ketiga istirahat ya. Jangan lupa gitu ya. Kerja keras oke, lembur gak apa-apa. Berdoa, pelayanan dengan giat juga gak apa-apa teman-teman. Tapi jangan lupa yang ketiga istirahat. Tubuh kita tuh limited betul ya. Gak unlimited teman-teman, butuh healing, butuh apa, refresh gitu. Nah makanya nanti kita akan coba, kita akan masuk ke bagian bagaimana kita menyeimbangkan ya. Itu dua hal tadi ya, social life bicara kita di sekolah, di kampus, teman-teman yang bekerja, berusaha. Nah saya berikutnya akan singgung tentang pelayanan teman-teman ya. Bicara pelayanan teman-teman melayani tentunya kita tahu bahwa ini adalah wujud kasih kita kepada Tuhan ya. Khususnya mungkin di gereja atau di tempat di luar gereja. Melayani Tuhan itu diwujudkan dengan melayani sesama ya, Lukas 10 ayat 24. Nah tetapi ini titik krisisnya atau titik sisi yang lainnya teman-teman ya, bicara pelayanan kadangkala masih ada orang-orang yang kemudian sibuk dengan pelayanan. Atau memakai pelayanan untuk tujuan yang tidak tepat. Karena pertama mungkin tidak betah di rumah, nah ini ya. Ini ada banyak anak ya, mungkin karena orang tuanya ya mungkin ya kita nggak ini ya nggak apa ya dengan orang tua mungkin ada something lah orang tua dengan adik kakak akhirnya kita apa kemudian di gereja cari kesibukan sibuk di gereja. Mungkin kita sebagai apa orang tua juga sama ketika mungkin nggak betah di rumah dengan pasangan dengan apa kita kemudian sibuk di gereja juga. Ada orang-orang yang kemudian memakai pelayanan untuk mencari perhatian atau pujian ya saya melayani karena ya mungkin nggak dapat apresiasi di rumah, nggak dapat apresiasi di luar, akhirnya dia di gereja melayani, tapi dengan motivasi apa? Mencari pujian, mencari perhatian, supaya wah ketika mungkin dia jadi WL dari singer, and then dia mendapat pujian, kamu bagus dan lain sebagainya. Atau ada orang-orang yang kemudian menganggap juga bahwa pelayanan adalah sebuah ukuran, sebuah kerohanian. Semakin banyak jadwal WL-nya itu semakin rohani. Betul atau betul? Nah, masih ada orang mungkin seperti itu ya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, wah ini level rohaninya udah 11 nilainya. Ya, relate gak nilai 11? Ya, bukan lagi 10 nilainya berapa? 11. Karena apa? Menilai kerohanian dari aktivitas pelayanan. Bahkan tidak sedikit juga akhirnya banyak orang-orang yang melayani atau ada di sebuah pelayanan untuk mencari apa penghidupan. Nah ini jangan sampai ya teman-teman ya. Melayani tapi mencari penghidupan. Karena sebetulnya kalau bicara pelayanan sebetulnya ini teman-teman esensinya adalah pelayanan itu adalah bukan tempat persembunyian. Jadi kalau hari ini teman-teman ketika yaitu tadi ada masalah di rumah, kalian masuk ke gereja, aktif pelayanan, tapi dengan motivasi tadi nggak tepat, kalian menjadikan pelayanan menjadi tempat persembunyian. Supaya apa ya tadi balik lagi, dapat perhatian orang, diakui orang. Karena mungkin di luar teman-teman nggak dapatkan itu gitu. Sedangkan pelayanan sebetulnya adalah bukan persembunyian, tapi tempat untuk kita berbagi apa? Kehidupan, itu teman-teman esensinya. Aktivitasnya mungkin ini sebagai apa ya? Nggak terlalu esensi lah gitu ya. Ya sama-sama mengantar lah. Pujian, mengantar kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi esensi pelayanan bagaimana dalam komunitas itu kita bisa saling
bagi, bertumbuh bersama gitu ya. Nah ini dalam dunia pelayanan teman-teman ya. Nah kita akan masuk dalam dunia keluarga atau rumah ya berikutnya. Kalau tadi mewakili social life, yang berikutnya adalah ini mewakili keluarga. Efesus 6 ayat 2 dan 3 bilang seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi sebuah perintah ditambah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tentunya ini dikutip dari Keluaran 20 ya. Salah satu 10 hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Satu-satunya perintah yang kemudian ketika kita lakukan ini ada benefitnya, ada keuntungannya. Keuntungannya apa tadi? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi teman-teman di samping kita sedang mungkin hari ini studi, kita bekerja, kita melayani teman-teman. Tapi ingat ada sebuah hal yang penting atau tempat yang penting di rumah. Ada orang tua secara khusus kalau kita anak. Untuk kemudian kita pun bisa hormat sama dia, amin. Untuk kita pun bisa submit sama dia. Jadi jangan sampai itu tadi, kita sibuk di luar, tapi kita kemudian lupa dengan siapa yang ada di rumah kita, orang tua kita. Padahal di sini Efesus 6 ini menyampaikan supaya kita bisa menghormati mereka. Kadang-kala kan kita bedakan ya pelayanan tuh yang di gereja. Kalau ketika disuruh mama beli bawang ke warung itu bukan pelayanan. Nah bener ya. Kalau di sini disuruh sama kakak-kakak rohaninya mau. Tapi di rumah kalau disuruh ke sana kemari nanti lagi. Nah kadang-kala kita bedakan itu teman-teman. Tapi di sini mari balik lagi bicara tentang ngebalance ini teman-teman. Kita lihat juga sisi ini gitu ya. Bahwa di rumah ternyata ini ayat firman Tuhan yang akan mengingatkan kita supaya terlebih dahulu kita belajar untuk hormat kepada orang tua justru. Ini perintah yang penting. Bahkan kemudian ini ditegaskan teman-teman, satu ayat ini selalu menjadi pegangan saya juga sampai dengan hari ini ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Dibilang seperti ini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Ini jelas ya kalimat ya. Jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa? Apa firman Tuhan bilang? Murtad. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kita mengakui diri kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketika bicara tadi, social life, ketika bicara aktivitas yang ada di luar rumah, dan kita lupa bahwa di rumah ada orang-orang, ada orang tua kita, ada anak kita, ada adik kakak kita yang harus kita layani, kita perhatikan. Maka ketika kita tidak melakukan itu teman-teman, kita sesungguhnya dikatakan seperti orang murtad, bahkan lebih buruk daripada orang yang beriman. Ya, bisa nangkep teman-teman ya. Di awal tadi kita harus maksimal di studi kita, di kuliah kita, pekerjaan juga kita mungkin kita punya sebuah impian dalam pekerjaan usaha kita. Tapi di sisi lain ini pun gak kalah penting teman-teman ya. Bagaimana kita pun harus mulai memperhatikan siapa yang ada di rumah kita. Makanya saya kemudian dapat kalimat ini teman-teman. Kemudian gereja lokal ini ya. Gereja lokal pertama yang harus kita layani adalah apa? Siapa teman-teman? Keluarga kita. Yes, kita ada di gereja lokal Giamale Air. But kalau kita kembali tentang keseimbangan teman-teman, sesungguhnya gereja lokal yang harus kita layani terlebih dahulu siapa? Keluarga kita. Saya akan tunjukkan nanti ya di belakang. Ya, jadi ini bukan bicara masalah apa ya? Bukan bicara masalah ini harus, ini enggak harus, bukan gitu teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa memaintain ini. Balik lagi ya, kita bicara maintain, bicara menyeimbangkan. Di satu sisi studi harus maksimal, kuliah harus, bekerja harus, bahkan mungkin beberapa teman-teman harus kerja keluar kota, meninggalkan keluarga. Kan itu wajar betul ya. Tapi ada hal yang gak boleh kita lupa. Kita aktif di sini, kita maksimal di sini, tapi kita lupa. Ada keluarga yang harus kita layani. Sehingga teman-teman, apa yang harus kita lakukan? How to balance gitu ya. Bagaimana kita cara menyeimbangkannya. Saya akan bagikan dua hal teman-teman. Tadi bicara kehidupan sosial dan yang kedua keluarga.
Yang bisa kita lakukan ini tentunya teman-teman. Yang pertama, mari kita belajar untuk managing priority. Bagaimana kita memanage prioritas. Karena saya percaya dua hal ini, dua-dua penting, betul ya. Yang sekolah teman-teman harus maksimal, tapi keluarga juga penting. Pelayanan penting nggak teman-teman? Penting, tapi keluarga juga penting. Nah, ada tabel ini yang bisa mungkin menolong ya. Oke, sebelum ini tadi saya belum jelaskan bahwa ini tuh berbicara tentang bagaimana gini teman-teman. Hope sih teman-teman, runners di tempat ini bicara tentang memanage priority ini, bagaimana kita kemudian mampu menempatkan. Jadi hal-hal yang terpenting dalam hidup. Mungkin hari ini teman-teman tentunya ada di sebuah season yang mungkin barangkali sama atau mungkin berbeda ya. Tapi prinsipnya bagaimana kita bisa menempatkan teman-teman. Hal-hal yang terpenting dari yang penting yang banyak di sekitar kita. Kemudian kita konsisten kerjain dan bahkan berani untuk buang hal yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah ini prinsipnya seperti itu ya. Oke kita lihat, nah ini. Saya nggak tahu seberapa banyak yang udah belajar ini teman-teman. Ini ada sebuah kuadran prioritas ya. Jadi ada 4 hal mungkin bisa menolong kita nih. Kalau mungkin hari ini teman-teman kesulitan untuk menentukan bagaimana bang harus pelayanan dulu atau keluarga atau pekerjaan atau gimana. Mungkin ini bisa menolong ya. Nah 4 kolom ini teman-teman yang pertama tuh kita belajar untuk kemudian bisa tahu hal-hal apa sih yang penting dan mendesak. Nah ini teman-teman ya. Jadi hal yang penting dan mendesak. Kata kuncinya adalah kita harus kerjakan itu. Gitu ya. Oke contoh misalnya biar nggak bingung ya. Kalau ibadah kira-kira masuk penting mendesak nggak kira-kira teman-teman? Hah? Penting mendesak atau nggak penting? Nggak mendesak. Penting ya? Oke ya, karena mungkin apa ya buat konser apa aja kita berani bayar harga ya. Harusnya ibadah saya pikir ada di sebuah hal yang penting dan mendesak. Teman-teman yang kuliah, sekolah, penting mendesak kan teman-teman? Studi, kuliah, tugas-tugas, skripsi mungkin penting mendesak nggak yuk? Nah, penting mendesak. Deadline kita itu penting mendesak teman-teman. Nah jadi mulai dari kita coba keseharian kita di manage seperti itu teman-teman ya. Jadi mana sih yang penting dan mendesak? Ibadah itu penting, studi kita penting, kerja kita penting ya betul ya. Usaha kita penting, keluarga kita penting. Nah bisa masuk di kolom itu. Yang kedua, nah ini ada kolom penting tapi tidak mendesak. Ada yang bisa kasih contoh penting tidak mendesak? Hah? Olahraga. Olahraga penting nggak? Mendesak. Nah, bisa di schedule. Nah ini kata kuncinya apa? Schedule. Jadi ada hal-hal yang penting tapi bisa di schedule. Kayak tadi olahraga ya betul ya. Baca buku masuk di sini nggak? Atau bisa di satu? Baca buku penting nggak? Mendesak nggak? Bisa mendesak mungkin ya, tapi bisa juga nggak ya? Bisa di schedule betul ya? Nonton drakor penting nggak? Mungkin sebagian orang penting ya. Istri saya tuh hiburannya cuma satu drakor gitu. Tapi dia memang tahu waktunya kapan untuk dia nonton gitu ya. Nggak apa-apa mungkin teman-teman bisa menempatkan yaitu sebagai hiburan juga ya. Kayak tadi nah istirahat ya. Liburan penting nggak teman-teman? Penting. Tapi kan bisa di kondisi tidak mendesak betul ya. Kita bisa schedule itu. Nggak mesti tiap hari liburan betul ya, iraha gawena gitu ya. Jadi bisa men-schedule mungkin tengah tahun atau akhir tahun betul ya. Karena itu tadi kitab, nah ini satu lagi. Kita tuh perlu bekerja tapi kita juga perlu untuk menikmati hasil kerja, setuju? Jangan kerja terus gitu ya, iraha liburana gitu ya. Perlu teman-teman, betul ya? Supaya kita seimbang, nah seperti itu. Nah yang ketiga ada hal ini nih, tidak penting tapi mendesak. Kata kuncinya belajar untuk kita delegasi. Contoh, kemarin war tiket Coldplay ada yang ikutan. Ya mungkin harusnya ini tidak penting ya, tapi mendesak kan harus war betul ya. Online shop juga, online shopping gitu ya. Karena jam berapa sih biasanya kan 11.11 gitu ya, 12.12 karena kalau kelewat tuh nggak akan dapat betul ya. Nah kita harus tahu juga hal seperti itu teman-teman ya. Oke, yang terakhir, yang keempat, apa? Tidak penting, tidak mendesak. Nah ini sebisa mungkin, kalau bisa mungkin delete.
Kalau main sosmed masuknya mana kayak teman-teman? Bisa di 4 atau masih bisa di 2? Hah? Agnes sudah 4, good ya, berarti udah bisa dilihat gitu ya. Ya, saya pribadi masih agak sulit ya, tapi mungkin ya bersyukur kalau teman-teman kalau main sosmed gitu udah bisa di 4 ya. Teman-teman akhirnya bisa apa ya, udah gak penting lah gitu ngapain ya, semua juga apa dunia tipu-tipu ya, betul ya. Tapi kalau teman-teman mungkin menganggap masih penting karena masih bisa connect segala macam, tapi mungkin ya belajar untuk schedule. Jangan setiap hari 2-3 jam Instagram, 3 jam TikTok habis waktunya, betul ya. Kapan belajarnya, kapan pelayanan, kapan lain sebagainya. Oke, jadi harap ini menolong teman-teman ya. Jadi yang pertama belajar. Nah, jadi balik lagi. Kalau mungkin disimpulkan tadi ya, kalau bicara tentang hal yang penting dan mendesak ya, hari ini teman-teman kita ada di season mana? Kalau memang teman-teman lagi di kuliah ya maksimalkan di situ teman-teman. Jadi yang hal-hal yang udah nggak penting lagi, udah tidak mendesak, hope bisa kita mulai delete satu-satu. Karena sekali lagi waktu kita terbatas juga teman-teman ya, kita juga limited dan kita pun harus menyeimbangkan dengan hal lainnya. Itu yang pertama, yang kedua, bagaimana kita belajar untuk memanage waktu. Kalau tadi prioritasnya, yang kedua mulai belajar untuk memanage waktu. Saya share sedikit kesaksian ya, yaitu tadi pernikahan mengubah segalanya ya. Akhirnya ya dengan istri belajar untuk kemudian saya bisa, memang agak sulit ya, saya pun akhirnya agak sulit. Karena ketika single, saya tuh orang yang senang di luar gitu ya. Ngumpul teman-teman, nongkrong dan lain sebagainya. Jebret nikah itu tuh gak bisa teman-teman akhirnya. Bukan karena dipaksa sama istri juga, enggak juga. Tapi akhirnya memang kita harus tahu gitu. Mulai dari menempatkan kapan ya kerja, kapan melayani, kapan waktu berdua, kapan hangout dan lain sebagainya. Dan akhirnya satu-satu tuh kayak tadi udah masuk beberapa hal udah mulai yang enggak penting dan tidak mendesak gitu. Jadi tahu, bersyukur istri saya juga tidak terlalu posesif juga ya. Membatasi enggak, bersyukur dia masih memberikan waktu untuk me time dan lain sebagainya. Karena penting, meskipun kita harus ada waktu, Bapak Ibu yang berpasangan juga ada waktu harus berdua, tapi ada waktu kita pun mungkin ada waktu sendiri untuk main dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya teman-teman nanti akan kerasa lah, mungkin hari ini teman-teman agak sedikit gak relate, tapi nanti one day teman-teman nikah, apalagi punya anak, Bang Jimmy ya, 3 anak tentunya udah ngerti Bang ya, apalagi mungkin kerja luar kota, ada usaha, itu nggak bisa kita ngerjain hal yang udah nggak berdampak buat kita teman-teman. Kita harus mulai memanage itu. Nah di Efesus 5, masih di Efesus ya, 5 ayat 15-16 dibilang seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah di poin ini teman-teman, bagaimana kita bisa belajar untuk membagi dan mengisi setiap waktu yang ada dengan hal-hal yang penting. Karena kesempatan yang berharga tidak selalu akan ada. Setiap kita sehari dikasih 24 jam. Tergantung bagaimana kita memanage itu. Hope teman-teman gak ada lagi yang berkata masih kurang lah 24 jam. Mungkin pengen 30, 40 gitu ya. Karena kayak banyak banget mungkin setiap hari hal yang dikerjakan. Tapi poinnya sebenarnya bukan masalah itu teman-teman. Karena itu hal yang gak bisa kita ubah, betul ya. Waktu gak bisa kita ubah. Yang ada bagaimana kita tadi menentukan prioritas. Yang kedua bagaimana kita memanage waktu. Bekerja, kuliah, istirahat, pelayanan. Awal tahun juga saya mulai evaluasi. Setahun kemarin pelayanan, kadangkala banyak juga jadwal gitu ya. Mulai saya tata lagi teman-teman. Karena kalau enggak mabok juga. Bukan perkara pelayanan itu enggak penting. Pelayanan penting enggak? Penting, bener ya? Memuliakan Tuhan enggak memuliakan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang kita harus ngerti kita ada di fase apa gitu. Karena jika kemudian kita tidak mampu mengatur waktu yang diberikan, maka jangan heran kemudian waktu yang akan mengatur kehidupan kita. Nah ini intinya teman-teman ya. Jadi mari kelola dengan baik waktu itu. Mulai dari apa? Mulai dari kolom tadi. Mana yang penting dan mendesak. Mana yang penting tapi mungkin bisa kita schedule. Mana yang gak penting mendesak, nah ini delegasi aja. Udah jangan lagi kita lagi teman-teman. Mulai delegasi. Bahkan mungkin ada hal yang harus kita buang. Begadang-begadang ya, bener ya.
main game sampai subuh-subuh. Saya nggak ngerti ada orang-orang main game 2 hari 2 malam udah nggak ngerti teman-teman. Itu ada sebuah talenta khusus mungkin ya. Itu udah harus dibuang. Ini cerita unik sama istri lagi ya. Jadi di depan gang rumah kita tuh ada satu warung lah. Karena di gang kita tuh ada banyak sekolah negeri juga. Tiap pagi tuh ada anak-anak sekolah SMA, SMP. Kita istilahkan dia tuh mereka tuh PHK. PHK ya betul ya? Harusnya PHB. Kalau PHB kan Pemuda Harapan Bangsa. Kalau ini PHK, Pemuda Harapan Kosong. Karena apa? Pagi-pagi 6:30 teh udah ngepul ngerokok gitu ya. Kan orang udah harus sekolah gitu ya, masih nyantai ngerokok gitu ya. Kayak sultan gitu, ngerokok, kopi, seruput. Aduh. Kita kalau ngelewat, kalau mau nganterin istri ke kantor tuh kayak gimana gitu ya ngeliat. Dah ngerokok gitu. Minum kopi, nyantai aja. Yang lain udah masuk sekolah, dia seperti itu. Saya jemput pulang kerja, sore masih ada di warung itu teman-teman. Sorenya tuh, jadi pagi sore teh standby di sana. Ya gimana lah gitu, gak ngerti lah itu ya. Tidak mau menghakimi tapi itu yang terjadi. Nah ya jangan sampai teman-teman ya, kita tidak mampu untuk mengatur waktu supaya kemudian kita tidak dikendalikan waktu. Dan akan membuat kita bereffort lebih untuk kita kemudian mempersiapkan masa depan setiap kita. Nah berikutnya ini teman-teman, kuncinya adalah hubungan ya. Jadi bicara tadi dua hal, social life, keluarga, itu kembali kepada yang namanya hubungan. Di Efesus 4 ayat 2 dan 3 bilang begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi teman-teman kalau nanti coba kalau rindu untuk membedah kitab Efesus ya atau surat Efesus ini teman-teman, ini keren banget. Ini bicara tentang kesatuan, ini bicara tentang bagaimana kita tuh diciptakan di berbagai komunitas, khususnya keluarga di dalam Tuhan, bahkan keluarga hubungan orang tua dengan anak. Karena di Efesus pasal 5, 6 itu menjelaskan hal seperti itu. Jadi ternyata teman-teman, bagaimana untuk kita menunjukkan kasih itu ditunjukkan dengan hal saling membantu. Jadi dari poin ini, poin relationship ini teman-teman belajar untuk kemudian kita terus membangun relasi pribadi dengan orang-orang, mulai dari orang-orang yang ada di rumah kita. Bagaimana kita kembali gitu ya, balik lagi. Kita ada di sebuah season tapi bagaimana kita belajar untuk kemudian mengasihi mereka, membangun relasi mulai dari orang-orang yang ada di rumah kita. Kemudian kita teruskan kepada orang-orang yang ada di luar rumah kita. Karena apa teman-teman? Ini percaya aja, kalau misalkan kita pelayan kita di rumah kita udah berhasil ya, kita udah perhatikan orang tua, kita udah punya waktu dengan anak-anak, dengan adik kakak. Pelayanan di rumah kita berhasil, pelayanan di luar pun berhasil. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita sibuk di luar, kita berhasil di luar, kita lupa di rumah teman-teman. Biasanya kita akan, ya itu tadi, kepura-puraan yang ada gitu. Karena sebetulnya dia di rumah kita nggak beres gitu. Kita bisa mungkin di sini jadi apa ya, jadi kebanggaan lah. Di gereja jadi kebanggaan buat ya gereja gitu ya. Tapi sementara kita di rumah struggle. Karena kita nggak mulai semuanya dari rumah. Tapi sebaliknya kalau kita mulai pelayanan kita, belajar mengasihi, membangun hubungan itu mulai dari rumah. Maka kalau misalkan pelayan itu berhasil di rumah teman-teman, di luar pun akan berhasil. Nah itu tadi, orang yang tidak memelihara sanak saudaranya itu lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Itu mengingatkan kita. Jadi mari kita start kembali semuanya itu dari rumah teman-teman. Ya, kembali di rumah. Kalau mungkin hari ini teman-teman udah mulai banyak waktu justru di luar. Balik dulu ke rumah. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah mengasihi mereka, kita build connection dengan orang tua kita punya solid lagi dengan orang-orang yang di rumah kita. Saya percaya di luar pun itu bukan menjadi hal yang berat nantinya teman-teman. Oke, tadi bicara social life, terus keluarga, saya akan tutup dengan kalimat ini teman-teman. Pekerjaan dan pelayanan itu akan selalu ada.
Percayalah, pekerjaan, pelayanan akan selalu ada. Tapi waktu bersama dengan keluarga tidak selalu ada. Jadi balik lagi, semuanya harus startnya dari rumah. Saya diberkati teman-teman dengan hal ini. Sekalipun ya seorang hamba Tuhan full timer gitu ya. Kadang-kala perlu perhatikan ini. Ketika semuanya misalkan semuanya tentang jadwal, semua tentang harus pelayanan. Tapi lupa dengan rumah, lupa dengan orang tua, lupa dengan anak-anak, lupa dengan adik kakak yang ada di rumah. Semuanya sia-sia teman-teman. Pelayanan akan selalu ada, percayalah. Bahkan kadang-kala miris gitu ya, ada orang-orang yang masih kayak cari-cari pelayanan gitu. Padahal kalau kita ngelihat sekitar kita tuh pelayanan tuh ada. Makanya jangan pisahkan pelayanan itu tadi. Jangan sampai kita menilai pelayanan itu hanya di atas mimbar. Karena akan sangat sederhana. Tapi jadikan, sebetulnya sekolah itu adalah ladang kita juga bisa melayani, betul? Dengan teman-teman kelas kita. Di kampus itu ladang pelayanan kita. Nah, jadi kalau dibikin diagram, teman-teman bisa mulai itu ya, menyeimbangkan gitu ya. Kalau hari ini teman-teman lagi banyak di luar, coba kita mundur, kita lihat lagi ke rumah. Kira-kira hubungan kita gimana dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan adik kakak. Tapi bersyukur kalau mungkin hari ini teman-teman di keluarga udah aman, udah gak ada kepahitan, udah bisa saling trust, udah aman lah. Mulai belajar untuk ambil bagian dalam pelayanan atau di luar teman. Supaya apa? Balik lagi seimbang. Saya tutup dengan satu ayat, dibilang begini teman-teman ya, di Kolose 3 ayat 23 versi BIMK. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan apa? Sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jadi intinya mungkin ada banyak orang yang mengurutkan, harus apa? Keluarga ini bisa gitu ya, keluarga, pekerjaan, pelayanan gitu. Tapi bicara balancing teman-teman, saya percaya 3 hal tadi sebetulnya sama-sama penting. Tapi mari kita mulai dulu dari hal yang terpenting atau tempat yang startingnya itu dari rumah. Tapi pertanyaan, Bang, aduh saya udah sibuk nih di luar segala macam, ya gak apa-apa, mundur dulu sejenak. Kalau teman-teman mungkin dengan keluarga udah gak ada waktu lagi, mundur lagi. Build connection, build lagi waktu dengan mereka. Sehingga saya percaya kalau itu terjadi dan istilahnya pelayanan kalian berhasil di rumah, saya percaya di luar pun kalian akan berhasil. Amin. Ya, biarlah ini boleh membekali kita teman-teman. Untuk kita terus membangun hubungan kita dengan keluarga kita. Dan kita pun terus meminta hikmat Tuhan ya di fase teman-teman supaya Tuhan juga menunjukkan apa yang terpenting harus kita kerjakan di hari-hari ini. Mari kita berdoa.